Kita mulai Bapak Ibu ya. Qadarullah ternyata PowerPoint yang sudah saya buat tidak tersimpan. Hilang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala النبي رحمة نبي والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب زدني علما وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh musalla Al-Amir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Diizinkan kita semua untuk mereguk kebaikan demi kebaikan dari amal saleh yang kita lakukan di pagi hari ini. Ada salat berjamaah, ada tafaqquh fiddin, dan nanti insyaallah kita akan sama-sama juga melaksanakan salat isyraq atau syuruk. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan pahala yang besar dan menjadi catatan amal soleh kita semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bab yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah bab ke-27 dari kitab Riyadhus Shalihin, berjudul Bab Ta'zimu Hurumatil Muslimin wa Bayani Huquqihim wasyafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin, menjelaskan penjelasan tentang hak-hak mereka, wasyafaqati alaihim, berbelas kasihan terhadap mereka, warahmatihim, dan kasih sayang kepada mereka. Ini bab yang sangat penting sekali, apalagi di zaman kita hari ini, di mana seorang muslim atau orang yang mengaku beragama Islam atau orang yang beridentitas muslim begitu mudah untuk melakukan kejahatan pada hak saudaranya sesama muslim pula, apalagi di dunia maya yang sangat liar, ya, di mana kadang-kadang suatu postingan dikomentari dengan komentar yang menyakitkan, bahkan kadang-kadang mencemarkan nama baik, bahkan kadang-kadang bisa membunuh kepribadian dari saudaranya, padahal mereka tidak saling kenal. Mereka tidak pernah ketemu sebelumnya, tapi bisa saling menyakiti sedemikian itu. Ya, jadi bab ini bab yang selalu relevan untuk dibahas, dibicarakan, dan disampaikan di setiap zaman. Karena akan ada selalu orang-orang yang melakukan dalam tanda kutip tindak kejahatan kepada hak saudaranya, kehormatan saudaranya.
Sebagaimana biasanya Al-Imam Nawawi rahimahullah senantiasa menyebutkan ayat-ayat Al-Quran terlebih dahulu, baru kemudian disusul hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau jadikan sebagai dalil daripada bab yang beliau tulis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menulis beberapa ayat Al-Qur'an yang mendukung bab yang beliau tulis, bab tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan penjelasan hak-hak mereka, bersikap kasih sayang terhadap mereka dan rahmat terhadap mereka. Dalil pertama adalah qala Allah Ta'ala wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang Allah haramkan, mengagungkan hal-hal yang Allah haramkan tentunya caranya dengan menjauhi, dengan mewaspadai dan memperingatkan orang lain agar tidak terjatuh kepada keharaman-keharaman tersebut. Yang melakukan itu semua fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Ini yang pertama. Dan di antara keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala adalah larangan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kejahatan, ya, terkait hak-hak saudara kita sesama muslim. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha, sesungguhnya itu adalah tanda ketakwaan hati. Dan di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, syiar itu adalah ibadah yang nampak, yang bisa terlihat. Itu namanya syiar-syiar Allah. Salat berjamaah, haji dan seterusnya termasuk syiar-syiar Allah. Apakah itu berkaitan dengan tempat, waktu ataupun orang, ya, individu manusia. Dan di antara syiar Allah adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik, ya, berkasih sayang antar seorang muslim dengan yang lainnya. Ya. Jadi ayat kedua ini mendukung bab yang beliau tulis. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, wakhfid janahaka lil mu'minin. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Bersikap tawadhu'lah engkau Muhammad terhadap saudaramu, terhadap orang-orang beriman. Tidak kelihatan itu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Beda antara di sini dengan di sana. Ini. Oh, tentang bab 27, Ibu. Bab ta'zim hurumatil muslimin. Oh, di situ ya. Ayatnya. Ya. Ayat pertama, Ibu, di bab tersebut. Ayat ketiga sudah. Ya, betul. Al-Hajj ayat 30. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah yang ketiga, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Wakhfid, rendahkanlah, janahaka, ya, sayapmu. Arti aslinya seperti itu, lil mu'minin, kepada orang-orang beriman, ya. Al-Hijr ayat 88.
Maksud ayat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bersikap tawadhu, rendah diri, rendah hati kepada orang-orang beriman. Ya, masih mendukung bab yang beliau tulis. Kemudian yang keempat, jamaah dimuliakan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 32, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin aw fasadin, ya, bukan karena jiwa tersebut telah membunuh orang lain atau melakukan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Ya. Membunuh satu jiwa seperti membunuh seluruh manusia, karena manusia ini satu kesatuan aslinya. Ya. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang membiarkan hidup satu jiwa, maka seolah-olah dia telah membiarkan hidup seluruh manusia. Ya. Ini hadis atau ayat Quran yang berisi larangan bagi setiap muslim untuk menumpahkan darah orang lain tanpa sebab yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah, itu ayat-ayat yang Al-Imam Nawawi rahimahullah ya tulis untuk mendukung bab tentang pentingnya mengagungkan kehormatan kaum muslimin, saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini sangat relevan. Ya. Sikap seorang muslim satu kepada yang lain itu akan tampak aslinya. Seorang muslim akan tampak watak aslinya kepada saudaranya sesama muslim. Kapan? Pertama, ketika terjadi ikhtilaf, ya, perselisihan antar mereka, perbedaan pendapat, ya, yang satu milih A, yang satu milih B. Nah, disitulah kemudian watak asli kita dan saudara kita nampak. Seperti apa itu? Apakah ketika berselisih kemudian mereka tetap bersaudara, ataukah saling serang, ataukah justru malah ya merendahkan yang lain, ya, mencemarkan nama baiknya di hadapan orang lain dan seterusnya. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, watak seorang muslim ya atau seseorang terhadap saudaranya itu akan terlihat juga ketika saudaranya melakukan kesalahan atas hak dia, ya, menyakitinya, ya, atau menggunjingnya dan dia tahu. Nah, apa sikapnya, responnya, disitulah biasanya kemudian nampak. Ya. Ya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah watak seorang muslim terhadap saudaranya yang lain akan muncul, akan nampak ya jelas ketika dia punya kendali, punya kuasa terhadap saudaranya yang telah berbuat salah. Bola di tangannya. Dan itu semua jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan contoh yang luar biasa baiknya di surat Yusuf alaihi salam. Ya. Kita tahu Nabi Yusuf alaihi salam waktu kecil sekitar umur 13 tahun, saudara-saudaranya melakukan tindak kezaliman kepada beliau. Dipisahkan beliau dari ayahnya Nabi Yakub alaihi salam, dibuang dia ke dalam sumur, kemudian dijual ya sebagai budak kepada para musafir. Ya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, terjadi apa yang terjadi. Ya. Nabi Yusuf mengalami ya hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Hidup dalam keterasingan, di penjara dan lain sebagainya, hingga kemudian
40 tahun kemudian, kurang lebih menurut para mufassirin, dipertemukan lagi dengan saudara-saudaranya yang dulu telah berbuat jahat kepadanya, ya, melakukan semua yang tadi disebutkan. Dan sekarang keadaan berbalik. Nabi Yusuf alaihi salam menjadi pejabat besar di Mesir, ya, punya kuasa, sementara saudara-saudaranya yang dahulu menzaliminya sekarang berubah menjadi orang yang peminta-minta karena paceklik yang mereka, ya, alami di negeri Palestina. Datang mereka ke Mesir dan Nabi Yusuf alaihi salam sudah menjadi pejabat besar, orang yang punya kuasa. Saudara-saudaranya mengemis kepada Nabi Yusuf alaihi salam yang tidak mereka kenal, ya. Karena 40 tahun setelah perpisahan seperti apa itu? Tidak saling mengenal, tapi Nabi Yusuf mengenal mereka. Ya ayyuhal azizu massana wa ahlana durru wa ji'na bi bidha'atin musjah, gitu ya. Kata mereka, wahai paduka yang mulia, memanggil Nabi Yusuf saudaranya, tapi mereka nggak kenal, ya. Massana durru, massana wa ahlana durru, sungguh kami dan keluarga kami di Palestina kini telah tertimpa penderitaan hebat, ya. Wajibna bi bidha'atin musjah, sementara kami hanya membawa uang yang sedikit ini. Fa'aufilanal kaila wa tasaddaq alaina, berikan kami takaran yang penuh dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada orang yang bersedekah. Itu, ya, belas kasihan permintaan mereka, ya. Setelah dahulu 40 tahun yang lalu, ya, menzalimi Nabi Yusuf sedemikian rupa itu. Apa sikap Nabi Yusuf alaihi salam? Nabi Yusuf ingin agar saudaranya itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengingatkan kejadian itu, tapi tanpa menyebutkan detil, ya, apa saja yang mereka lakukan. Nabi Yusuf menjawab, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Apakah kalian ingat apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih jahiliyah? Baru kemudian sadar mereka. Qalu a innaka la anta Yusuf. Apakah engkau itu Yusuf? Maka Nabi Yusuf menjawab, qala ana Yusuf wa hadza akhi. Aku adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku Binyamin. Qad mannallahu alaina, sungguh Allah telah memberikan kebaikan kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya orang yang bertakwa dan bersabar, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka disitulah kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu melakukan banyak kejahatan kepada Nabi Yusuf tersadar, ya, qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Sungguh Allah telah melebihkan engkau daripada kami dan sungguh kami dahulu adalah orang-orang yang bersalah. Ya. Jamaah dimuliakan Allah, di sini tujuan Nabi Yusuf, ya, misi Nabi Yusuf untuk saudaranya yaitu ingin agar mereka bertaubat terpenuhi. Ya. Tidak ada dendam sama sekali. Ya. Begitu saudaranya mengumumkan pertaubatannya, mengakui kesalahan-kesalahannya, Nabi Yusuf alaihi salam kemudian, ya, mengatakan qala la tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Ya. Sudah, tidak ada salah lagi bagi kalian. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Ya. Jamaah dimuliakan Allah, di sini menarik, ya. Menarik sekali. Saudara-saudara Nabi Yusuf kita tahu tadi sudah melakukan banyak kejahatan kepada beliau, ya, terkait hak-hak beliau, ya. Tapi subhanallah, ternyata
Beliau sama sekali tidak menyimpan dendam. Tujuannya tetap satu kepada saudaranya, menginginkan agar saudaranya bertaubat dari dosa-dosanya yang dahulu dan dan ya mengakui kesalahan-kesalahannya. Ini kita yang jarang Ibu ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika saudara kita salah kepada kita, biasanya yang kita inginkan adalah balas dendam ya. Bukan menginginkan agar saudara kita itu bertaubat ya, mengakui kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya kita dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi jamaah dimuliakan Allah, nanti setelah Nabi Yusuf alaihissalam dipertemukan kembali dengan ayah beliau Nabi Yakub alaihissalam dan juga saudara-saudaranya, semuanya berkumpul. Apakah Nabi Yusuf alaihissalam mengungkit-ungkit kesalahan yang dilakukan saudaranya, kejahatan-kejahatan mereka di hadapan ayahnya? Biasanya semangat sekali kita untuk membongkar kejahatan atau aib orang lain ya, karena motifnya dendam ya. Apalagi ini dihadap ada ayahnya ini. Ternyata sama sekali tidak. Nabi Yusuf alaihissalam di saat yang ya sangat mengharu biru itu sama sekali tidak membocorkan kepada ayahnya apa yang telah dilakukan saudara-saudaranya kepadanya. Nabi Yusuf di hadapan ayahnya justru ya menceritakan kesyukuran beliau alaihissalam ya, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Ya. Nabi Yusuf ya mengatakan Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard dan seterusnya. Intinya Nabi Yusuf alaihissalam bahkan ya yang beliau kambing hitamkan atas peristiwa dipisahkannya beliau dengan ayahnya selama 40 tahun dan mengalami penderitaan itu, yang dikambing hitamkan nanti bukan saudara-saudaranya yang jelas-jelas melakukan kejahatan, tapi yang dikambing hitamkan adalah syaitan ya. Ini pelajaran yang ya sangat menarik sekali. Ya, Nabi Yusuf mengatakan wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani. Ini dia. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Ya, Allah ya telah berbuat baik kepadaku wahai ayah. Ya. Ketika Allah mendatangkan kalian semua, mempertemukan kalian semua. Wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mencerai-beraikan hubungan aku dengan saudara-saudaraku. Jadi subhanallah, ini memang betul-betul kelasnya Nabi, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Sama sekali tidak lagi mengungkit kejahatannya, kejahatan yang dilakukan saudaranya, karena tujuan beliau, misi beliau terhadap saudaranya terpenuhi, tercapai, yaitu saudaranya sudah bertaubat. Tidak lagi sama sekali diungkit-ungkit. Yang dikambing hitamkan adalah syaitan. Ya, ini menarik sekali. Dan Nabi Yusuf selalu begitu orangnya. Ketika di Mesir, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya di dalam istana kita tahu sendiri, dibujuk rayu dan seterusnya oleh Zulaikha dan para wanita-wanita Mesir, ya. Hingga beliau kemudian masuk penjara tanpa ada kesalahan sedikit pun yang dilakukan oleh beliau. Ya. Ketika beliau telah berhasil ya berikan takwil ya, dari mimpi raja, ya. Kemudian raja puas dengan takwil tersebut, tafsir mimpinya. Raja kemudian berencana membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Beliau menolak untuk dibebaskan secara cuma-cuma. Beliau ingin dibebaskan dari penjara dalam keadaan nama yang bersih. Bersih dari segala tuduhan
kejahatan palsu yang dialamatkan kepadanya. Maka beliau, jamaah dimuliakan Allah, menginginkan agar wanita-wanita Mesir termasuk Zulaikha itu diadili oleh raja. Tapi subhanallah, kalimat yang diucapkan Nabi Yusuf alaihissalam sama sekali tidak menjelaskan detail kejahatan apa saja yang dilakukan oleh para wanita-wanita Mesir itu. Nabi Yusuf ya memilih kalimat ya kepada raja, qala arji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Ya. Tanyakan kepada raja terkait wanita-wanita yang dulu memotong-motong tangannya. Sesungguhnya raja tahu itu. Ya. Jadi tidak lagi menyebutkan kejahatan-kejahatan wanita Mesir yang dahulu. Nah, ini Masya Allah, subhanallah. Ini betul-betul ya kisah yang diangkat di dalam Al-Quran betul-betul ahsanul qasas. Nah, ini contoh bagi kita ketika kita terlibat perselisihan, bahkan kita menjadi korban atas kejahatan saudara kita sesama muslim. Bagaimana kita bersikap? Memang sangat berat. Tapi begitu kita membaca kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang menginspirasi itu, biasanya kita akan merasa lebih ringan. Oh, saya akan mengikuti Nabi Yusuf alaihissalam. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke pembahasan hadis. Hadis pertama, jemaah yang dimuliakan Allah, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, Rasulullah mengatakan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin kepada mukmin yang lain, hubungan mereka itu seperti mana hubungan satu bangunan, di mana satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Bangunan itu tidak mungkin berdiri hanya dengan semen saja, hanya dengan pasir saja, atau hanya dengan kawat saja. Tapi jemaah dimuliakan Allah, bangunan baru akan berdiri jika ya satu bagian kepada bagian yang lain tadi dicampur dan saling menguatkan. Ya. Jemaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semen saja tidak akan kuat menopang bangunan tanpa adanya pasir. Pasir dan semen saja tidak akan kuat untuk menopang berat bangunan tanpa didukung kawat. Ya. Seharusnya seorang muslim kepada muslim yang lain hubungannya seperti itu, saling menguatkan, konstruktif dan tidak destruktif, saling merusak. Ini hadis yang sangat indah sekali, yang menggambarkan bagaimana seharusnya hubungan seorang muslim kepada muslim yang lain, hubungan seorang mukmin kepada mukmin yang lain. Hanya saja kadang-kadang jamaah yang dimuliakan Allah yang terjadi kemudian direduksi hadisnya Nabi, seorang mukmin kepada seorang mukmin yang lain kadang-kadang direduksi, dikurangi, ya. Pemahamannya diselewengkan. Oh, kalau terhadap teman pengajiannya, satu pengajiannya, satu afiliasinya, maka saling menguatkan. Tapi kalau di luar sana, sama-sama bersyahadat, Pak, padahal sama-sama mengakui la ilaha illallah, tidak bisa seperti itu kadang-kadang. Ya, tidak saling menguatkan, bahkan saling serang, saling mencela dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang perlu diluruskan di masyarakat muslim ini, ya. Tidak boleh hadis Nabi ini kemudian direduksi, ya. Muslim dengan muslim diganti teman pengajian kepada teman pengajian, ya. Sesama, ini tidak boleh.
Kalau satu organisasi, satu afiliasi, satu pengajian dan seterusnya hubungannya baik, ya. Tapi begitu dengan yang lain, padahal sama-sama Muslim, kemudian saling mencela dan seterusnya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Madza afadal hadis? Apa faedah daripada hadis ini? Fil hadis tamtsilun yufidu al-hadda ala muawanatil mu'mini lil mu'min wa tasarrufihi, ya. Wa anna dzalika amrun mutaakkadun la budda minhu fa innal bina la yatimmu wa la tahsulu faidatuhu illa bi an yakuna ba'duhu yumsiku ba'dan wa yuqawwih. Hadis ini berisikan tentang anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar seorang mukmin itu saling tolong menolong kepada mukmin yang lainnya. Dan perintah ini adalah perintah yang sangat dikuatkan, dikukuhkan. Kenapa? Nah, karena sebagaimana perumpamaan yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bangunan itu tidak akan kuat kecuali ya bahan-bahannya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua ini yang sangat penting, jamaah dimuliakan Allah. Al-mu'minu la yastaqillu bi amri dunyahu wa dinihi. Seorang mukmin tidak boleh bersikap egois. Tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak boleh ya mengutamakan dirinya sendiri, melupakan saudaranya yang lainnya dalam urusan dunia ataupun dalam urusan agamanya. Ya. Tidak boleh seorang mukmin kemudian kenyang sendirian sementara tetangganya muslim kelaparan. Tidak boleh ada seorang muslim bahagia sendirian, kecukupan dan lain sebagainya, sementara saudaranya mengalami kesulitan. Ini dalam hal dunia. Ya. Dalam beragama pun demikian. Tidak boleh seorang muslim itu soleh sendirian. Ya. Sementara saudaranya, tetangganya bermaksiat. Ya. Jadi al-mu'minu la yastaqillu bi amri dunyahu wa dinih. Ini kesimpulan yang ditulis oleh para ulama. Seorang muslim tidak boleh egois hanya memikirkan dirinya sendiri, baik itu dalam perkara dunia ya, ataupun dalam perkara agama, kesolehan dan seterusnya. Ini hadis yang pertama, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita beranjak ke hadis kedua. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa al-Asy'ari juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik, ya, barang siapa yang melewati masjid-masjid kami, maksudnya singgah di masjid-masjid kami, au aswaqina atau pasar-pasar kami, wa ma'ahu nablun falyumsik, dan dia sedang membawa anak panah, senjata ya tajam lah, pisau dan sejenisnya kalau sekarang, falyumsik, hendaklah ia pegang baik-baik, au liyaqbid, ya, dia pegang baik-baik sama saja, ala nisalihah, bagian tajamnya, bikaffihi, dengan tangannya, an yusiba ahadan minal muslimina min hash bisyai', supaya tidak mengenai saudaranya sesama muslim, ya. Ini subhanallah, ini menunjukkan betapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat memikirkan keadaan ya umatnya. Ya. Beliau tidak ingin satu dengan yang lain ya menjadi sebab gangguan ya atau
Satu dengan yang lain menyebabkan yang lain tersakiti ya. Madza afadal hadis? Faidatul hadis. Apa faedah dari hadis Nabi ini? Rahmatun Nabi wa syafaqatuhu 'alal muslimin wa hirsuhu 'ala salamatihim. Ya, hadis ini menunjukkan betapa kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belas kasihan beliau kepada kaum muslimin. Wa hirsuhu 'ala salamatihim, dan upaya-upaya beliau untuk menciptakan rasa aman, untuk menciptakan keselamatan. Ini yang pertama, menunjukkan rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, adabu hamlis silah fil Islam. Hadis ini juga ya menunjukkan adab-adab tentang membawa senjata ya di dalam Islam. Kemarin ada kejadian, udah lama mungkin Ibu ya. Seorang polisi yang ditugaskan untuk mengawal seorang ustadz lah. Ya. Ternyata agak ceroboh ya, meletakkan senjata apinya sembarangan gitu, di tempat yang terjangkau anak-anak. Ya. Kemudian karena anak-anak ya, ada anak-anak dan anak itu adalah anaknya ustadznya itu yang dikawal. Ya, itu memainkan senjata tersebut hingga kemudian kalau tidak salah menembak saudaranya, masih kecil-kecil, mungkin sudah masuk SD atau belum itu. Hingga kemudian anak si ustadz yang dia kawal itu meninggal dunia. Ya, ya. Ini penting. Ya. Kalau hadis Nabi, hendaklah senjata itu dia bawa baik-baik, ya pegang baik-baik, jangan sampai membuat kecelakaan ya kepada kaum muslimin ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajarannya adalah adamu masyru'iyyati hamlis silah li gharadis satu awir rahbah min ghairi ghayatin wala hadaf. Ya, tidak disyariatkannya membawa senjata untuk tujuan ya menakut-nakuti dan seterusnya. Intinya tanpa tujuan apapun yang dibenarkan. Wa tadhharu faidatu hadzal hadits faidatul hadits al-'azimah fi waqtina al-hadir haitsu 'azuma khatarus silah wa zada dararuhu. Faedah hadis ini nampak jelas terutama di waktu hari ini, di mana ya senjata-senjata itu menimbulkan ya bahaya ya. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wa 'anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi. Perumpamaan seorang mukmin ya kepada mukmin yang lain, fi tawaddihim, dalam kasih sayang mereka, wa tarahumihim, dalam saling merahmati antar mereka, wa ta'atufihim, dan saling ya berbelas kasih antar mereka. Matsalul jasadi, sebagaimana satu tubuh, idzastaka minhu udwun, ketika ada satu anggota tubuh merasa sakit, tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma, maka anggota tubuh yang lain juga merasakannya hingga membuat ya tidak tidur dan demam gitu ya. Jadi seorang muslim dengan muslim yang lain seperti satu tubuh. Satu tubuh yang ketika ada satu anggota tubuh tersakiti, yang lain juga merasakan. Kita sakit gigi, yang sakit
tidak hanya gigi, tapi semuanya merasa sakit, bahkan tidak bisa tidur. Jamaah dimuliakan Allah, padahal yang sakit cuma gigi saja. Begitulah seharusnya kalau ada seorang muslim disakiti, dizalimi, maka seorang muslim yang lain tidak boleh merasa diam, tidak boleh diam ya. Sekarang kita tahu sendiri Israel setiap hari terus-menerus melakukan kejahatannya ya. Bahkan ya menteri perangnya atau menteri siapanya itu ya mengatakan itu setiap hari kita harus membunuh seorang Palestina, orang muslim Palestina paling tidak antara 30 sampai 40 orang. Setiap hari kita harus melakukan pengusiran-pengusiran di Gaza. Itu disampaikan di media dan tidak takut. Mereka bukan manusia katanya. Nah, itu masya Allah dan berseliweran di mana saja itu. Ya, orang-orang bisa mengakses kalimat tersebut dengan mudah ya. Untuk mendapatkan video tersebut sangat mudah. Mereka melakukan kejahatan di hadapan mata semua manusia. Maka seorang muslim ini harus tidak boleh diam ya. Tidak boleh diam melihat saudaranya disakiti, dizalimi, dibunuh, dibantai, digenosida seperti itu. Harus bersuara, harus ada tindakan nyata. Ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma faidatul hadis? Apa faidah-faidah daripada hadis ini? Indama tasudu fil mujtama' ar-rahmatu wal mahabbatu wat ta'awun fa inna hadha yujidu wahdatas syu'ur fil afrahi wal ahzan. Ketika rasa kasih sayang, saling mencintai, ya, kemudian saling membantu, ini ya apa namanya sudah ada, sudah nampak dalam masyarakat muslim, maka yang akan terjadi adalah persatuan rasa dalam ya dalam bahagia ataupun sedih ya. Ini diantara faedah hadis. Jadi ketika saling mencintai, saling membantu dan seterusnya itu sudah nampak, sudah dipraktekkan dalam masyarakat, yang terjadi adalah persatuan ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa indahu al-Aqra ibn Habis. Ini tentang cerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mencium cucunya yang masih kecil, Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma. Wa indahu al-Aqra bin Habis. Di situ ada seseorang bernama Aqra bin Habis. Ini orang Badui, ya, orang kampung jauh, ya, tinggalnya di pedalaman. Dan orang Badui itu ya, biasanya wataknya keras, kasar. Kalau bicara kadang-kadang tidak disaring terlebih dahulu, Bapak Ibu jamaah itu. Ya. Ia kemudian mengatakan, innali asyarah minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Aku punya 10 anak, satu pun dari mereka tidak ada yang aku cium, katanya. Fanadhara ilaihi Rasulullah. Rasulullah kemudian ya mengarahkan pandangannya kepadanya. Faqala man la yarham la yurham. Ini hadis yang dihafal anak-anak kita di TK biasanya. Ya, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak mengasihi, maka tidak akan dikasihi. Ya. Tidak mengasihi orang, maka Allah pun tidak akan mengasihinya. Ya. Al-muradu min qawlihi man la yarham la yurham ay man la yarham ghairahu bi ayyi naw'in min anwa'il ihsan la yahsulu lahu hadha thawab. Ya. Faedah hadis pertama ini, faedah hadis yang pertama adalah barang siapa yang tidak mengasihi orang lain dengan ya
hal-hal yang ya menunjukkan sikap baik gitu ya, la yahsulu lahu thawab, tidak akan mendapatkan pahala ini. Maksudnya tidak akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Tidak ada balasan mengasihi kecuali dikasihi. Yang kedua, takbilul walid li auladihi masyru'un ala wajhi syafaqati wal hanan. Ya. Ya. Orang tua mencium anak-anaknya itu adalah hal yang dianjurkan. Ya. Masih kecil ya. Ala wajhi syafaqah wal hanan, yang dilakukan ya dalam rangka ya sayang saja orang tua kepada anaknya. Ini dua faidah dari hadis tadi. Kemudian yang kelima, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, qadima nasun minal a'rab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang rombongan kepada Nabi dari kalangan orang-orang Badui, ya. Orang-orang yang tadi saya sampaikan wataknya keras, kasar ya dan seterusnya. Kalau bicara kadang-kadang tidak disaring terlebih dahulu, ya. Kalau orang kita mengatakan apa, Bu? Ceplas apa, Bu? Ceplas-ceplos lah. Itu watak mereka lah. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, atuqabbiluna sibyanakum? Ya. Apakah kalian ya mencium anak-anak kalian? Ya, faqala na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya. Qalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Tapi kami tidak pernah atau tidak menciumi anak-anak kami. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Apa yang bisa kulakukan jika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut rasa rahmat, belas kasihan, kasih sayang kepada kalian, ya. Kasih sayang di hati kalian. Apa yang bisa aku lakukan jika Allah berkehendak mencabut rahmat, rasa kasih sayang dari hati kalian, gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya berfaedah bahwasanya ar-rahmatu, rasa kasih sayang yang ada dalam hati manusia itu gharizatun fin nafsi al-insaniyah. Itu fitrah yang sudah ditanamkan Allah dalam jiwa manusia. Ya. Falnas'alillaha subhanahu an yulayyina qulubana birrahmati wasyafaqah linakuna minar ruhama. Maka hendaklah kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ya melembutkan hati kita agar bisa memiliki sifat rahmah dan syafaqah, kasih sayang dan belas kasihan kepada orang lain. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, wa an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarhamin nas la yarhamhullah. Barang siapa yang tidak berkasih sayang kepada manusia, la yarhamhullah, Allah tidak akan mengasihinya. Makanya dalam banyak hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya banyak sekali menceritakan apa yang Allah berikan kepada orang yang berkasih sayang kepada saudaranya, mengasihi saudaranya. Contohnya, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Ini salah satu bentuk rahmat Allah kepada ya hambanya yang merahmati, yang mengasihi saudaranya yang lain. Hadis ini jamaah dimuliakan Allah mengandung beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah ar-rahmatu
matlubatun lisairil makhluqat hatta dawabbi wal bahaim. Ya. Ya. Kasih sayang itu adalah hal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk ya semua binatang sekalipun kita diminta untuk bersikap rahmah, kasih sayang kepada semua makhluknya, termasuk binatang sekalipun. Ya. Rasulullah mengatakan fi kulli kabidin radbatin ajrun. Ya. Perbuatan baik kita kepada setiap yang memiliki kabidin radbah, semua yang hidup lah pokoknya, itu ada pahalanya di sana. Makanya ya seorang ya wal'iyadzubillah PSK ya di zaman Bani Israel ya, diceritakan Nabi SAW melihat seekor anjing yang kehausan ya turun PSK itu ke dalam sumur ya. Ya. Mengambil air dengan sepatunya kemudian diberikan kepada anjing yang kehausan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala saja kemudian mengampuni dosa-dosanya ya. Ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala, diberikan pahala bahkan terhadap rasa kasih sayang kita kepada binatang sekalipun. Wa inna ma khassan nasu fi hadzal hadits bidzikri ihtimaman bihim. Ya, hadis ini menyebutkan kalimat manusia man la yarhamin nas, siapa yang tidak merahmati manusia. Kenapa manusia yang disebut di sini? Ya, supaya rahmat kepada manusia itu ya lebih diperhatikan lagi. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, ar-rahmatu minal khalqi bima'na ta'attuf. Rahmat dari makhluk itu bermakna at-ta'attuf, berkasih sayang. Ya. Rasa kasihan. Wa minallahi bima'na ridha wa isalin ni'mati li khalqihi. Adapun rahmat dari Allah di sini maknanya adalah ridha dan menghantarkan nikmat kepada makhluknya. Sampai jam berapa Ibu? Oh 6.15. Nah, alhamdulillah masih ada lagi. Kemudian yang ketujuh, jamaah dimuliakan Allah. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Jika kalian salat bersama manusia, falyukhaffif, maka ringankanlah. Maksudnya salat dengan manusia artinya apa Bapak Ibu? Bertindak sebagai imam. Falyukhaffif, maka hendaklah ia meringankan. Jangan terlalu panjang ya. Fa inna fihi mudha'if was-saqim wal kabir. Karena ada di antara mereka orang-orang yang lemah, sudah sepuh dan seterusnya. Kemudian orang-orang sakit, kemudian wal kabir, orang yang lanjut usia, yang berat untuk diajak sholat lama-lama. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Jika kalian sholat sendirian, silahkan sholat yang panjang ya, semaunya ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ma faidatul hadis? Apa faidah hadis? Yakunu takhfiful imam fi shalah biiqtisarihi fil qiraati ala awasitil mufassali wa sigharis suwar. Bagaimana teknis seorang imam meringankan salatnya? Nah, ulama mengatakan ya dengan cara membaca ayat Al-Qur'an ya, ayat-ayat yang dibaca adalah surat-surat yang golongannya awasitul mufassal. Apa Bu maksudnya Ibu? Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama kita itu
membagi surat-surat di dalam Al-Qur'an berdasarkan panjangnya ayat, ya. Ada surat-surat yang disebut Al-Mutawwal, surat yang panjang, yang dipanjangkan. Nah, ini biasanya sebutan untuk surat-surat yang ayatnya di atas 200 lah. Ya. Kira-kira ada 7 surat ya. Atau ya 7 surat. Antara Al-Baqarah sampai kemudian Al-A'raf, kemudian satu diperselisihkan. Apakah Al-Anfal dan At-Taubah, karena mengingat keduanya ulama mengatakan itu satu surat atau surat Yunus ya. Ini disebut surat apa Bu? Mutawwal. Ada yang surat yang disebut Al-Mi'un yang ayatnya ya di atas 100. Ya, di atas 100, yaitu surat-surat berikutnya. Ada yang disebut surat-surat Al-Mathani ya. Al-Mathani yang sekitar 100, mendekati 100. Tapi ada juga surat-surat yang disebut para ulama dengan sebutan Al-Mufassal. Al-Mufassal. Nah, yaitu dari surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas ya. Al-Hujurat di juz 26 itu sampai surat An-Nas. Itu yang disebut Al-Mufassal. Nah, ulama mengatakan bagaimana cara meringankan bacaan ya seorang imam ya. Kalau sholat bacalah dari awasitul mufassal, pertengahan mufassal tadi, surat-surat mufassal antara Al-Hujurat sampai An-Nas itu, yang tengah-tengahnya di antara surat-surat tersebut. Ya. Jadi yang tengah-tengahnya, bukan yang paling panjang dari deretan mufassal tadi. Ya. Itu yang disampaikan para ulama. Kemudian wa fit tasbihi war ruku' was sujud ala 3 marrat. Seorang imam sebaiknya membaca tasbih dalam ruku' ataupun sujud 3 kali saja maksimal ya. Wa hadza fi imamatil ammah. Ini ketika mengimami manusia secara umum ya. Amma imamu qaumin mahsurin lam yata'allaq bi'ainihim haqqu ya. Adapun ketika menjadi imam di makmum yang terbatas, yang tidak memiliki uzur ya, radhina bitatwil, dan mereka itu ya apa namanya, mau saja seandainya diajak sholat lama, fi masjidin la yatrukuhu ghairuhum, di masjid yang tidak dihadiri orang lain ya, kecuali mereka, fayandubu lahu tatwil, disunnahkan untuk membaca dengan panjang. Jadi melihat jamaahnya intinya. Wa idzan taqasa syartun mimma dzukir fatatwilu makruh. Tapi kalau ada syarat-syarat tadi yang tidak terpenuhi, maka memanjangkan sholat berjamaah itu makruh. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, faidah yang kedua adalah yusirru al-Islam, yassara al-Islam, yusrul Islam wa raf'ul masyaqqah wal haraj 'anil musallin. Ya. Islam itu agama yang memudahkan dan berupaya agar tidak ada rasa berat ya, tidak ada berat yang dirasakan oleh orang-orang yang melakukan sholat. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah dimuliakan Allah ya, beliau sholatnya betul kata para sahabat itu sholat paling ringan dan paling sempurna. Tapi kalau kita lihat bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat-riwayat yang ada, itu contoh di hari Jumat subuh Nabi membaca apa, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah? Ayat pertama baca surat Alif Lam Mim Sajdah, itu 3 halaman. 3 halaman. Ya, 1 rakaat 3 halaman. Kalau saya tadi baca setengah halaman saja. 1 rakaat setengah halaman. Ini 3 halaman. Kemudian yang kedua, rakaat kedua membaca surat Al-Insan. Al-Insan itu hampir 2 halaman penuh, hampir 2 halaman penuh ya. 5 halaman dalam dalam satu solat ya. Kemudian di solat maghrib dalam sebuah riwayat beliau membaca
Ad-Dukhan ya. Ad-Dukhan itu ya 2 halaman plus ada tambahan lagi setengah kalau tidak salah. Kemudian baca Al-Mursalat 1 halaman. Jadi jamaah dimuliakan Allah, kadang-kadang yang namanya ringan itu nisbi, ya relatif, ya. Sesuatu yang dianggap ringan di zaman tertentu belum tentu hari ini sama. Tapi inti dari maksudnya adalah sama, yaitu meringankan. Ya. Wallahu taala a'lam. Sudah lewat jam 6.17, berarti kita cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Mohon maaf sebelumnya, saya sudah buat PowerPoint panjang sebenarnya, tapi ternyata tidak tersimpan, hilang. Tadi malam hilang ternyata. Jadi mungkin ada hal-hal yang terlewatkan dari yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini membawa manfaat, ya, membawa menjadi bekal dalam ya mengarungi kehidupan di dunia yang entah sampai kapan ini, ya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.